Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 yang beranggotakan saya Unin Nuhabirwadina dengan rekan saya Muhammad As'ad Muafi akan mempresentasikan materi mengenai pragmatik dan sosiolinguistik. Yang pertama adalah pragmatik. Apa sih pragmatik itu? Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa semiotik, sedangkan semiotik mengkaji bahasa secara verbal, lambang, simbol, tanda, pereferensian, dan pemaknaannya. Kemudian, kajian pragmatik, yaitu hubungan bahasa dengan konteks dan hubungan pemakaian bahasa dengan pemakai atau penuturnya. Dalam tindak operasionalnya, kajian pragmatik itu berupaya menjelaskan bagaimana bahasa itu melayani penuturnya dalam pemakaian. Mengkaji makna yang dipengaruhi oleh hal-hal di luar bahasa, misalnya ujaran, makna ujaran, konteks, atau situasi. Pragmatik menurut para ahli. Menurut Kaswanti Purwa, pragmatik ialah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik. Makna yang digeluti cabang ilmu bahasa semantik ialah makna yang bebas konteks, sedangkan makna yang digeluti oleh cabang ilmu bahasa pragmatik ialah makna yang terikat konteks. Pragmatik ialah kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian. Kemudian ada beberapa tokoh pragmatik dan pemikirannya. Yang pertama, ada seorang filosof yang bernama Charles Morris memperkenalkan sebuah cabang ilmu yaitu pragmatik. Menurutnya, pragmatik adalah kajian tentang hubungan tanda dengan orang yang menginterpretasikan tanda tersebut. Yang kedua, Yule menyebutkan ada 4 definisi pragmatik, yaitu pertama, bidang yang mengkaji makna pembicara. Yang kedua, bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya. Yang ketiga, bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembaca. Kemudian yang keempat, bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Beliau juga mengemukakan bahwa pragmatics is the study of speaker meaning as distinct from word or sentence meaning, yang berarti pragmatik mempelajari tentang makna yang dimaksudkan penutur yang berbeda dengan makna kata atau makna kalimat. Yang ketiga ada Thomas, menyebutkan ada 2 kecenderungan dalam pragmatik. Yang pertama, menggunakan sudut pandang sosial menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara. Yang kedua, menggunakan sudut pandang kognitif menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran. Yang terakhir, menurut Geoffrey Leach, pragmatik adalah ilmu tentang maksud dalam hubungannya dengan situasi-situasi tuturan. Proses tindak tutur ditentukan oleh konteks yang menyertai sebuah tuturan tersebut. Prinsip-prinsip teori pragmatik. Yang pertama, tindak tutur itu terikat konteks alam, yang artinya ada peran partisipan pada siapa tuturan itu dialamatkan, disapakan, diperdengarkan, atau dimaksudkan. Yang kedua, setiap tuturan itu terikat nilai. Jelmaan nilai-nilai dalam tuturan mempengaruhi hubungan antar penutur dan situasi komunikasinya. Yang ketiga, prinsip kerjasama Grice. Katakan secukupnya. Demi kerjasama penutur antar pesona berkewajiban memelihara tuturannya sedemikian
sehingga teman tutur dapat memproses segala informasi yang disiapkan dengan mudah, lugas, luwes, dan jelas. Yang keempat, prinsip tata krama. Agar komunikatif, bertutur harusnya mengasumsi norma lokal dan umum yang berlaku di masyarakat. Prinsip interpretasi pragmatik ada dua. Yang pertama, prinsip lokal. Pendengar wajib menginterpretasi ujaran pembicara sebatas makna pembicara. Yang kedua, prinsip analogi. Tidak mengubah makna topik atau proposisi ujaran pembicara kecuali yang bersangkutan mengubahnya sendiri. Yang terakhir, ada kaidah pragmatik. Parameter pragmatik yaitu hal-hal yang mengatur strategi pemilihan bentuk-bentuk yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda. Skala pragmatik ada 3, yaitu skala untung rugi. Skala ini mempertimbangkan untung rugi dari penawaran tindakan A bagi pembicara atau penyimak. Skala kefakultatifan, di mana ilokusi diurutkan sesuai dengan jumlah pilihan yang diizinkan oleh pembicara kepada penyimak. Skala ketaklangsungan, di mana dari sudut pandang pembicara, ilokusi diurutkan berdasarkan panjangnya jarak yang menghubungkan tindak ilokusi dengan tujuan ilokusi. Selanjutnya, materi sosiolinguistik akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih sosiolinguistik itu. Sosiolinguistik terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah bidang kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dan proses sosialnya. Sedangkan linguistik adalah bidang kajian yang menjadikan bahasa sebagai objeknya. Jadi sosiolinguistik ini adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu sendiri di dalam masyarakat. Menurut beberapa ahli, sosiolinguistik dijelaskan. Menurut Nabahan tahun 1984 dalam Sosiolinguistik Perkenalan Awal, dia menjelaskan bahwa pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan disebut sosiolinguistik. Sedangkan menurut Abdul Jair, sosiolinguistik ialah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa di dalam hubungan pemakaiannya dalam masyarakat. Di dalam bukunya, Abdul Jair juga menyatakan bahwa apa yang dibicarakan dalam sosiolinguistik ialah pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa itu. Hal ini tertera pada buku Abdul Jair tahun 1994 dalam Linguistik Umum. Terus apa saja yang menjadi objek kajian sosiolinguistik? Yaitu ada 3. Yang pertama, mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Yang kedua, mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Dan yang ketiga, menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. Terus, ruang lingkup linguistik dibedakan menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Mikro sosiolinguistik yang berhubungan dengan kelompok kecil, misalnya sistem tegur sapa atau halo, bisa seperti halo atau assalamualaikum. Intinya bertegur sapa dengan orang lain. Sedangkan yang makro sosiolinguistik hubungannya dengan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial di dalam masyarakat. Makna sosiolinguistik di sini dibedakan menjadi 2, yaitu persoalan pokok dan bukan persoalan pokok. Di dalam persoalan pokok,
Ada dua penjabaran, yaitu tentang profil sosiolinguistik dan dinamika sosiolinguistik. Tentang profil sosiolinguistik, yaitu bagaimana keanekaragaman bahasa mencerminkan keanekaragaman sosial yang biasanya bersifat statistik. Sedangkan dinamika sosiolinguistik yang diusahakan dengan mencari ciri-cirinya terhadap berbagai jenis situasi sosiolinguistik yang mencangkup bidang pemakaian, sikap bahasa, proses-proses sosiolinguistik, penelitian-penelitian tentang bahasa. Sedangkan yang bukan persoalan pokok adalah masalah perubahan bahasa, masalah bahasa kanak-kanak, dan relativisme bahasa. Tentunya kita dalam mempelajari suatu keilmuan kurang lengkap kalau kita tidak mengenal tujuan. Di sini ada beberapa tujuan mempelajari sosiolinguistik, yaitu memahami pemakaian bahasa, yang kedua memahami sikap berbahasa, memahami keanekaragaman bahasa karena diverifikasi pemakai bahasa dan tingkat sosial pemakai bahasa. Selanjutnya memahami loyalitas keutuhan bahasa, dan yang terakhir menumbuhkan kesadaran berbahasa yang baik dan menjaga uniformitas bahasa atau keseragaman bahasa. Terus, apa sih manfaat yang kita dapat dari mempelajari sosiolinguistik itu? Tentunya ada, setiap kita mempelajari suatu keilmuan pasti ada manfaatnya. Di sini manfaat mempelajari sosiolinguistik yaitu memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu dan di tempat-tempat tertentu pula. Dalam pengajaran sosiolinguistik juga bermanfaat dalam menjelaskan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah sosial. Dan yang terakhir, sosiolinguistik juga dapat memberi sumbangan dalam mengatasi ketegangan politik akibat persoalan pemilihan bahasa nasional di negara-negara multilingual. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.